Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kembali berjumpa dengan kami Suara Misi Aletheia Community. Kita bersyukur kita boleh diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dan terus belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar hukum yang keempat. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8 dan sampai 11. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bapak-Bapak dan saudara sekalian, kita melihat ada berapa keunikan dari hukum keempat ini, ada beberapa fakta. Yang pertama, hukum keempat adalah hukum perintah yang terpanjang dan paling terperinci. Kalau kita menghitung kosakata yang ada dalam hukum keempat, itu ada 55 kata di dalam bahasa Ibrani dibanding hukum yang lain. Artinya, hukum keempat ada hukum yang berisi perintah yang terpanjang dan paling perinci. Kemudian yang kedua, fakta yang kedua adalah hukum keempat adalah perintah yang paling sering disebut di dalam PL, sebut lebih dari 100 kali dibanding perintah yang lain. Fakta ketiga adalah bahwa hukum keempat ini berisi perintah yang satu-satunya dimulai dengan kata positif, yaitu ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Sedangkan perintah yang lain dimulai dengan kata jangan dan jangan. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, fakta ini juga memberikan beberapa hal, bahwa ayat 8 itu adalah inti dari isi hukum keempat. Kemudian ayat 9 dan yang 10 yang saya kasih warna biru merupakan bagaimana kita menguduskan hari Sabat. Sedangkan yang saya kasih warna merah, ayat 11, adalah alasannya mengapa kita menguduskan hari Sabat. Kalau kita melihat pengertian hari Sabat, tentu kita akan mengerti mengapa Tuhan memberikan hari Sabat. Hari Sabat adalah hari istirahat, di mana kita tahu bahwa Tuhan sudah bekerja 6 hari, kemudian menyuruh umatnya untuk beristirahatkan hari ketujuh adalah harinya Tuhan. Bapak-Bapak sekalian, mengapa Tuhan memberikan perintah ini? Sebenarnya Tuhan itu sangat mengasihi umatnya. Tuhan memberikan perintah ini bukan untuk membebani umatnya, justru mengasihi umatnya, untuk memberikan kesempatan umatnya untuk beristirahat, memberikan umatnya untuk menerima berkat Tuhan, untuk memberikan umatnya untuk waktu di mana mereka harus mengutamakan Tuhan atau menjadi harinya Tuhan. Kalau kita mengikuti perintah yang sesuai dengan orang Yahudi zaman dulu, mungkin sangat sulit kita lakukan. Karena bagi orang Yahudi zaman dulu, untuk melakukan hari Sabat, kita tidak boleh memindahkan barang ke tempat lain, yaitu seberat lebih dari 2 buah arah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa mengikuti perintah itu, saya pikir itu sangat sulit. Bagaimana kita harus bekerja yang lain? Bagaimana dan keadaan dunia sekarang yang modern, yang berbeda zaman dulu. Nah, maka karena itu kita perlu melihat ayat ini dengan kacamata PL dan PB. PL mengatakan bahwa hari Sabat ada di mana umat Israel dulunya adalah dibudak oleh Mesir, mengingatkan mereka bahwa sekarang mereka adalah miliknya Tuhan, mereka perlu istirahat, dan mereka harus sungguh-sungguh menikmati di mana Tuhan akan memberkati mereka. Nah, sedangkan bagi kita, bagaimana kita melihat ayat ini? Apakah kita harus mengikuti semua perintah yang tertulis dalam catatan orang Yahudi? Yaitu mereka harus secara detail. Tentunya tidak. Maka kita melihat bahwa hari Sabat sebenarnya adalah di mana kita sungguh-sungguh mengkhususkan hari Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan adalah di mana pusat hidup kita. Nah, karena itulah saya akan melihat definisi dari Sabat yang diberikan oleh Philip Graham Ricken, seorang teolog reform di Amerika, mengatakan demikian. Hari Sabat adalah di mana hari kita menyembah Tuhan, hari Sabat di mana kita itu hari kemurahan Tuhan, dan hari Sabat adalah hari di mana kita istirahat. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Bahwa kita hari Sabat bukan tidak melakukan sesuatu, hari Sabat bukan berarti kita tidak melakukan apapun, tapi justru hari Sabat adalah di mana kita harus menyembah Tuhan, dan kemudian hari Sabat di mana hari belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan dinyatakan kepada kita. Mengapa demikian? Karena justru hari Minggu itu, hari Sabat itu, di mana Tuhan
memberikan belas kasihannya. Karena Tuhan tahu bahwa dalam satu hari, hari Senin sampai Sabtu, kita adalah orang-orang yang lelah, yang jerih, yang mungkin secara pikiran kita stres, dan sebagainya. Justru hari Minggu lah di mana Tuhan akan memberikan belas kasihannya kepada kita, menyatakan damai sejahtera kepada kita, dan kita harus menyembah di situ kepada Tuhan. Dan di mana itu ada hari istirahat kita. Apakah kita boleh bekerja di hari Sabat? Untuk jawaban ini, saya berkata bukan boleh atau tidak, tapi bagaimana kita mengoptimalkan hari Sabat itu untuk Tuhan, kemudian kita juga fokuskan supaya kita bisa beristirahat dengan baik dan bersama dengan keluarga. Nah, mengapa hari Minggu? Padahal kita tahu bahwa Sabat ada hari Sabtu bagi orang Yahudi. Lalu kenapa kita memperayakan hari Minggu? Nah, kita tahu bahwa hari pertama itu hari Minggu, sedangkan hari ketujuh adalah Sabtu. Nah, masih ingatkah Bapak Ibu sekalian bahwa Yesus itu bangkit pada hari pertama, yaitu hari Minggu? Nah, artinya bahwa ketika Yesus bangkit pada hari Minggu, itu mengartikan Tuhan memberikan hari yang baru atau memberikan pengharapan di mana hari Minggu adalah hari kita memuji Tuhan, kita punya pengharapan karena situ ada hari kemenangan. Nah, bagi Calvin, Minggu bukan Sabat. Minggu adalah hari di mana kita memperingati Sabatnya Tuhan. Jadi lebih penting kita memperingati Sabatnya Tuhan. Nah, bagi Calvin, Minggu adalah hari kemenangan di mana Yesus sudah bangkit, juga sekaligus memperingati Sabatnya Tuhan. Nah, dalam bahasanya Kevin DeYoung mengatakan bahwa hari Minggu, kenapa kita perlu merayakan hari Minggu? Karena percaya kepada Tuhan itu adalah di mana istirahat yang paling sejati. Percaya kepada Kristus adalah di mana kita istirahat yang paling sejati. Karena di situ kita tidak ada dosa lagi. Dosa kita sudah diampuni. Kita penuh dengan kemenangan. Kita tidak perlu bekerja untuk keselamatan kita lagi. Kita sudah tenang, kita sudah nyaman, kita bisa istirahat dengan nyaman. Kenapa? Karena dalam Kristus sudah cukup untuk istirahat. Nah, karena itulah Bapak sekalian, hari Sabat mengingatkan dua hal. Yang pertama, Sabat mengingatkan kita bahwa hidup kita bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Hidup kita bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Kalau Bapak-Bapak sekalian melihat di ayat yang 8 dan 11 yang Keluaran pasal 20 tadi, jelas bahwa itu bukan tentang kita semua. Itu tentang Tuhan. Apalagi dalam Yesus pernah berkata dalam Perjanjian Baru bahwa anak manusia di atas hari Sabat. Artinya, hari Sabat itu tentang Tuhan. Miliknya Tuhan. Karena itulah, hari Minggu adalah kita fokuskan bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Yang kedua, hari Sabat mengingatkan kita bahwa cara hidup kita harus seperti Tuhan. Cara hidup kita seperti Tuhan. Nah, bukan hanya kita mengingat tentang Tuhan, tapi juga kita harus ingat bahwa cara hidup kita seperti Tuhan. Mengapa demikian? Karena memang 10 perintah yang Tuhan berikan kepada kita, itu untuk supaya hidup kita bisa seperti Tuhan. Alasannya kenapa? Alasannya karena memang kita adalah orang yang anaknya Tuhan, kita miliknya Tuhan, maka kita harus mengikuti caranya Tuhan. Nah, hari Minggu atau hari Sabat bagi saya adalah hari di mana kita terus dikoreksi, terus diingatkan bagaimana kita harus hidup caranya Tuhan. Di mana hari Minggu adalah di mana harinya tentang Tuhan, bukan hanya tentang kita, tapi juga sekaligus membentuk kita, membenahi kita, supaya hidup kita semakin seperti cara Tuhan. Dalam ada tiga kata yang kita perkenal, yaitu rest, rejoice, dan repeat, di mana kita istirahat, kita sukacita, dan kita ulangi lagi setiap hari Minggu. Karena itu bagian dari kesukaan dan berkat kita. Nah, saya akan tutup dengan kutipan dari Kendi yang mengatakan bahwa karena kita adalah orang-orang Tuhan, anak-anaknya Tuhan, miliknya Tuhan, maka kita harus mengatur hidup kita menurut jalannya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.